Halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama kami dari Ngopi Liar, Liar. Apa artinya, Gen? ngobrolin pikiran liar. Iya, aku benci Pikiranku. Enggak ya? Pernah nggak kalian mikir gini? Di Indonesia ini kan banyak denominasi gereja gitu kan. Kadang kita kalau pergi ke satu daerah game nih ya, kita datang nih ke satu daerah, tuh nyampe 1 kilometer gereja Kristus Yesus, contoh gitu, contoh. Jalan lagi. Jangan sebenarnya kayak gitu, karena apa? Itu ada nanti. Oh iya ada. Oke. Gereja ABC aja. Ayo. Oke, ini nggak apa-apa, nggak usah sensor. Oke. Nyampe lagi 1 kilometer lagi gereja B. Di sampingnya ada lagi, beda satu rumah aja tuh. Gereja C, D, A dan Seterusnya. itu berbeda-beda game ternyata game doktrinnya, bukunya aja berbeda-beda gitu kan. Mereka bikin nyusun. Nih bukunya nih. Bikin Pedoman-pedomannya apa ya? gitu. Teologi sistematiknya Iya. mereka sendiri gitu ya. Dari liturginya juga berbeda-beda gitu kan. Tapi ini kan jadi kita agak bingung juga gitu kan. Loh, ini kan kekristenan dan dipenuhi banyak ini aliran lah, bisa bilang golongan-golongan gitu kan. Sekte. Kelompok tidak, janganlah. Bagian-bagian, oh ini yang begini, ini yang begini, ini yang begini, begitu kan. Terus itu kan gak ada doktrin-doktrinnya, tapi setiap denominasi ini mengatakan kalau mereka itu lihat Alkitab. Oh, mereka yang paling benar gitu ya. Ajaran mereka yang lihat paling benar. Alkitab, gitu. Dasarnya Alkitab. Jadi kalau Yang berkhotbah juga, disampaikan Alkitab. oh iya, kita kan dari Alkitab ini. Contohnya ini nih, Alkitab nih. Mana Alkitab bagian? Ah, Alkitab. ah. Kebalik. Ah. Salibnya terbalik. Bahaya. Saya Alkitab anak-anak ya guys ya. Karena katanya Tuhan kita harus rendah hati seperti anak-anak. Wih. Nah, terus. Nah, dari Alkitab gitu kan. Juga aku waktu awal-awal ya sebelum nyemplung di dunia seperti ini ya kan, dunia aduh. Yang saya lihat tuh ternyata oh ini baik loh begini-begini. Ternyata di dalamnya banyak sekali perdebatan yang sampai sekarang juga Nggak selesai. nggak selesai. Memang nggak kelihatan secara tampak jelas, tapi di dalamnya Seperti halus gunungan, gitu. apa ya, itu gunung es gitu ya. Tapi di bawahnya Nampaknya di ujungnya itu kecil, tapi wah, di bawahnya itu ternyata nggak kasat mata gitu. Jadi awal-awal aku masuk sebelum nyemplung sini, jadi membingungkan sekali gitu kan. Pas sudah masuk, wah ini ternyata begini, ini begini, ini. Ternyata ada perbedaan. Tapi bilangnya ngelihat Alkitab. Nah kalau lihat Alkitab, kira-kira harusnya- mana yang benar? Kalau semua bilangnya dasarnya itu, kita kira semuanya mana yang benar? kalau Yang semua- paling benar ya, yang paling benar itu siapa? Kira-kira siapa? ya kalau Kira-kira denominasi apa, aliran apa? normalnya ya, Nah, kalau memang benar dari Alkitab, semua benar. Karena memang Alkitab itu benar, benaransi Alkitab, ya kan, kebenaran. ada Kita kebenaran mutlak Alkitab, Iya, itu yang disebut dengan inerransi. Kalau mau lebih lengkap lagi nanti saya rekomendasikan satu buku bagus banget. ambil dulu ya. Mana dia ya? Tapi kita kayak nggak ini ya, nggak kayak pembicara yang di mana itu yang di belakangnya ada buku game. Oh, enggak, kita bukunya Biasanya kan kalau ini para sembunyi kayaknya di situ. hamba-hamba filsuf itu, ya kan, nah, di sini. Iya, kayaknya di situ. Cari dulu. Oh di sini ini ya. Berteologi nih ya. Bukan. Ini doktrin enggak? Bukan. Oh enggak di sini game. Nah, di situ ya berarti ya. Saya cari dulu deh kayak gitu. Udah lah game kembali game. Udah lah game nanti lihat tuh game. Nanti ya. Kasih aja judulnya nanti ya. Oh, ini. Oh ini. Ketemu, aduh. Oh. Baru kali ini ada konten kayak gini. Tunggu dulu hari ini. Nih, mau pinter baca ini. Nggak salah. Hermeneutik. Benar. Oh ya. Kalau mau memahami bagaimana cara memahami Alkitab benar-benar, nih saya rekomendasikan ini. Berapa harganya ini? Ini enggak. Ini kemarin pemberian dari mama saya. Iya, Mama. Isi. Dari orang tua saya.
Pokoknya rekomendasi banget deh ini pokoknya. Untuk bagaimana memahami metode-metode menafsir, bagaimana kita bisa meyakinin bahwa ineransi Alkitab itu benar, tapi kan harus ada metode-metode dan kaidah-kaidah hermeneutik. Oke. Kita lagi ngomong gitu. Oke. Panjang kali ya. Tungguin dari sana turun dulu ya kan. Oh. Nah, Karena ini jadi ditulis oleh Ibu Murianti Setianto dengan Muriati ya, Ibu Muriati Setianto dengan Christian Reynaldi, Koko Christian. Oke. Referensi satu buku. Jadi tadi kita di jemaat itu ya, kalau kita melihat ya jemaat, kalau mereka melihat ini denominasi ini akan timbul yang namanya kebingungan, seperti yang saya juga alamin gitu kan. Loh ini kok begini, jadi mana yang paling benar gitu. Kalau mereka semua lihat Alkitab, ngutip dari Alkitab, maka semuanya harus benar dong. Maka kalau lihat Alkitab itu kan satu, maka semuanya juga harus satu pengajaran, yaitu ajarannya Alkitab. Dan terciptalah satu gereja saja, bukan seperti sekarang kan banyak gereja-gereja gitu. Nah itu kira-kira gimana Gim? Kalau Banyak gereja. saya secara pribadi tidak ada yang namanya kebenaran mutlak dari doktrin aliran gereja tertentu bahwa pengajarannya yang paling benar ya pengajaran satu gereja tersebut. Enggak, saya sih enggak setuju bahwa ada kebenaran mutlak tersebut. Kebenaran mutlak yang saya yakini adalah kebenaran firman Tuhan dan kebenaran Allah itu sendiri. Itu kebenaran mutlak yang saya. Tapi gereja juga ngutip kitab Jim. Iya, karena kayak gini. Kenapa saya katakan bahwa tidak ada kebenaran mutlak dari satu teologi, dari satu pandangan gereja atau denominasi gereja ya? Karena apa? Gereja A bisa menyatakan bahwa pengajaran gereja si B salah. Begitu sebaliknya, gereja B bisa menyatakan pengajaran gereja itu salah. Gereja C bisa menyatakan D salah bisa menyatakan C salah. Jadi tidak ada kebenaran mutlak. Kenapa? Masih bisa dianggap salah. Tapi kalau Tuhan, ininya Tuhan, firman Tuhan, itu bukan sesuatu, bukan hal yang bisa disalahkan, nggak bisa. Jadi tidak ada pengajaran yang mutlak paling benar, itu tidak ada kecuali pengajaran Yesus Kristus sendiri, yaitu firman-Nya, gitu. Dan aku gini Gen, aku justru ngelihat ini seperti ada ajang yang gimana ya, saling kebut-kebutan gitu, bersaing gitu. Pengajaran siapa paling benar gitu. Iya. Jadi setiap ini sama-sama menawarkan ajarannya. Di dalam ini keselamatan itu begini begitu ya kan. Sama kayak kalau aku menyamakannya gini, sama kayak di dalam satu mall gitu kan. Ada yang jual makanan, banyak yang jual makanan. Setiap penjual mereka menawarkan ini, mereka melengkapi gitu bagian-bagian, ini kokinya bagus gitu, kami menawarkan makanan yang sehat gitu, atau kami menawarkan makanan yang cepat saji gitu, atau kami menawarkan tempat yang banyak nih tempat-tempat bagian-bagian untuk kalian bisa berfoto bagus gitu. Jadi ada yang ditawarkan gitu untuk menarik orang lain gitu, sampai-sampai kan justru jatuhnya gini, denominasi itu jangan sampai ya menghalalkan segala cara untuk menawarkan segala sesuatu gitu. Jadi kebenaran itu jadi terlihat seperti murahan gitu kan. Ini begini, atau menawarkan mujizat. Kalau kalian datang ke gereja kami, kalian dapat mujizat. Atau kalian di mana, daerah mana kalian, kami akan datang dengan mobil bus menjemput kalian untuk beribadah di tempat kami. Jadi semacam gimana saya bilang ya, strategi marketing. Jadi ada strategi di dalam gereja. Padahal kan gereja ini harusnya apa Gem? Ya harusnya gereja ini kan melayani, kan ada diakonia, martoria, bersaksi apa segala macam gitu kan. Nah harus memenuhi nilai-nilai itu tadi gitu. Panggilan gereja itu apa gitu kan. Jadi haruskah
dimasukkan strategi-strategi di dalamnya gitu. Dan Hmm. justru apakah itu benar menjemput jemaat, atau jemaat ini sudah bergereja di tempat ini gitu kan, menjemput mereka dengan bus terus dibawa ke gerejanya, diiming-imingi nanti mujizat, terus diberikan sembako-sembako, Mm-mm. nah diberikan uang gitu kan. Jadi yang mau kita bahas malam hari ini, saat ini, Ya. itu nggak jauh-jauh dari gereja dan macam-macam denominasi, kan gitu kan? Ya. Nah, tadi saya katakan tidak ada kebenaran mutlak. Semua denominasi gereja memiliki kebenarannya masing-masing. Terus pengajaran mana yang benar? Terus pengajaran siapa yang paling benar? Nah, kalau melihat dari fenomena ini, kita anggap ini fenomena ya, karena memang ini yang terjadi. Itu yang pertama harus kita pahami adalah pemahaman yang benar akan kebenaran firman Tuhan akan menuntun kita kepada tempat yang benar. Seharusnya di dalam gereja yang berbeda-beda harus punya satu spirit, satu semangat yang sama di dalam melayani Tuhan. Contohnya apa? Yesus mati untuk semua orang, semua manusia, ya kan? Yesus mati bukan hanya untuk gereja denominasi A. Yesus mati bukan untuk denominasi B, tetapi untuk semua. Atau untuk suatu agama Iya. tertentu. Jadi gini, Untuk semua ya. lebih baik daripada kita membicarakan perbedaan, mencari perbedaan satu denominasi dengan denominasi lain, itu akan terjadi benturan. Kenapa? Beda. Tetapi coba kita lihat secara apa ya? Secara mayor yang besar itu persamaannya apa? Lebih baik kita fokus ke situ. Dasar daripada kekristenan adalah kasih. Kalau semua gereja memahami apa arti itu kasih, maka nggak akan ada yang namanya gontok-gontokan satu gereja lain dengan gereja yang lainnya. Karena apa? Kasih. Tapi kan itu nanti bisa ngeles lagi. Kasih itu harus menegur doktrin dengan doktrin, akhirnya berantem. Iya. Jadi gereja itu kadang gini, atau doktrin-doktrin yang dibangun itu gini, ketika dia melihat gereja lain gitu kan, yang mengajarkan suatu ajaran, nah ketika dia melihat itu dan tidak sama dengan ajarannya, dia langsung bilang gitu, game sesat. Itu berbeda gitu, bukan Bid'ah. begitu lihat Alkitab gitu. Ini Alkitab itu harus begini, jangan begitu gitu katanya. Jadi pas dibilang oh yang ini sesat, nah yang sesat ini nggak terima kan? Iya, bilang lagi, Bilang lagi itu sesat lagi. Yang Jadi sesat tuh lu. tak Nggak akan selesai. Karena apa? Doktrin itu doktrin gitu. Nah jadi tumpah air putih buku. Enggak aman. Gimana? Oh iya, pindah. Ada Ya kan, nggak usah kecelakaan. disensor ya. Inilah gara-gara aduh ngomongin gereja sih jadi ini kan kualat. Nah, terus Nah ini jadi maksudku gini, seharusnya gitu kan, kalau memang semuanya benar-benar melihat Alkitab, kan ini kan melihatnya Alkitab, maka melihat denominasi lain itu melihat denominasi lain sebagai salah satu bagian dari tubuh Kristus, seharusnya bukan jadi sebagai saingannya. Oh ini sainganku, bukan. ya dengan jelas banget Alkitab mengatakan bahwa Rasul Paulus memberikan gambaran kepada jemaat yang di Korintus tentang apa? Kesatuan tubuh. Nggak mungkin apa ya, tubuh kita semua ini tangan semua,
tubuh kita gigi semua. Coba bayangin ya, badan kita semuanya gigi, nggak ada hidung. Atau bayangin tubuh kita semua hidung. Bahkan Rasul Paulus bilang, nggak mungkin bilang telinga aku bukan hidung, telinga aku bukan mulut. Jadi nggak bisa. Jadi meskipun berbeda-beda, itu namanya saling melengkapi, game ya. Satu anggota tubuh ini maksudnya. Ini harus kita pahami. Ini pikiran liar kami. Ya, liar. Untuk apa? Untuk ya paling enggak, mudah-mudahan kalau misalnya ini enggak berguna juga ya udah bodo amat deh. Ya, ditonton lah. Ya, paling enggak kami udah ngomong gitu ya kan. Dari pikiran liar kami itu seperti ini. Kalau gereja-gereja menyadari bahwa gereja adalah tubuh Kristus, mereka nggak akan saling berantem, ya kan? Benar nggak? Ya. Nggak mungkin tangan kanan berantem sama tangan kiri, tak, tangan kiri, tangan kanan bilang Enggak, kalau sakit, tangan gitu. kanan mukul tangan kiri, yang sakit tubuh itu sendiri. Itu makanya ini kesadaran ini yang harus dibangun oleh gereja-gereja. Jadi ada quote yang bagus nih untuk sekarang, sesi sekarang ini kayak gini. Apa? Jika perdebatan doktrin digantikan dengan cinta, maka seluruh dunia akan mendengar Injil. Tahu nggak? Jika perdebatan tentang doktrin digantikan dengan cinta dan kasih, maka seluruh dunia sudah mendengarkan Injil. Karena apa? Gereja sibuk ribut doktrin, lupa akan amanat agung. Enggak, seandainya kalau denominasi ini kompak gitu ya. Kompak gitu. Oh, kita gini yuk, dari denominasi ini untuk seberapa orang? 3 orang. Dari sini 3 orang yang benar-benar serius, yang untuk siap berjuang gitu kan di daerah. Mereka akan pergi ke sana gitu kan, dana sama-sama Jangan kumpul gitu kan. Jangan sampai nih ada satu denominasi gereja datang ke sebuah daerah. Iya, ditolak. Keluar kau dari sini. Atau bilang gini, Keluar. ini kita emosi kali ya. Keluar kau dari sini. Di sini udah ada gereja ini. Kamu nggak mau dari sini. Keluar. Kayaknya nih guys, pengalaman pribadi ya. Wah, waktu di Papua. Enggak. Itu Canda. contoh. Jadi contoh saya Jimmy nih, datang ke Riau gitu kan. Sana udah ada gereja gereja apa yang sering Gereja C. Ya, gereja C gitu kan. Saya bawa gereja B gitu. Ya pokoknya dari itu salah, dari gereja B. Kalau saya di sana, kalau memang seandainya kompak ya gini, wah saya datang ke gereja C, minta izin, aduh bisa nggak kira-kira saya pelayanan di sini, apakah ada tunggu dulu game, apakah ada daerah yang jauh dari gereja yang mereka belum ada yang melayani. Yang bisa layani. Kalau kompak ya gini, mereka kasih atau cinta kata Pak Kim. Oh gini, bagus Di daerah sana. di sana Saya gitu. support kamu. Ada lahan di Saya sana. bantu kamu. Wih, Kita enak kan kerja sama. Kasih uang jangan. Betapa indahnya ini coba. Iya, maka semua orang mendengarkan firman itu sendiri. Faktanya Gimana ya? misalnya minta izin. Minta izin, Saya faktanya. mau izin. Baik-baik Iya, ya. Harus baik-baik. dikasih ya kan. Saya minta izin. Kita mau bangun pelayanan. Ya. Di daerah sini, kira-kira daerah mana yang jauh dari gereja ini yang bisa dibangun kerajaan sana. Misi kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan. Terus jawabannya biasanya gimana? Aduh, dari wilayah sini sampai wilayah saya sana itu sudah wilayah saya semua. Mau wilayah saya itu kan ladang Tuhan gitu. Tidak ada tempat lagi untuk gereja baru di tempat ini. Padahal kita bukan tujuan mencuri jemaat kan ya. Yang harus berdiri di wilayah ini hanya gereja ini saja. Kalau kayak gitu, wajar jikalau seluruh dunia belum mendengar Injil. Karena nggak ada kekompakan juga dari dalamnya sendiri. Itu contoh Tapi kecil. visi misinya gitu game. Wah, semua orang memberitakan Injil, visi misinya gitu loh. Amanat agung gitu. Amanat agung. Tapi sama gereja ribut. Jadi gini, untuk memiliki dasar supaya berubahlah situasi seperti ini yang ribut antar gereja gara-gara denominasi, gara-gara perpindahan jemaat. Ini juga kadang perpindahan jemaat ini juga menjadi menjadi sumber masalah. Gimana?
Misalnya dari jemaat satu pindah dari gereja A pindah ke gereja B, itu gembalanya sakit hati gembalanya nanti. ribut, sakit hati nggak ini. Apalagi kalau misalnya dikompor-komporin sama jemaatnya, wah aku pindah dari gereja ini karena ini. Ya kapan mau bersatunya, kapan mau seluruh dunia itu mendengar amanat agung itu gitu. Karena dasar itu tadi yang pertama kan saya udah pernah bilang, ya ada yang lewat iklan. Yang pertama dasar itu adalah ya kita harus sadar Yesus mati untuk seluruh manusia, bukan untuk satu denominasi gereja. Dasar dari kekristenan semangatnya adalah kasih. Kasih adalah jantung kekristenan. Kalau kita percaya saat gereja punya kasih, pasti gereja itu tersebut nggak akan gontok-gontokan, nggak akan serang-serangan satu gereja dengan gereja lain. Perbedaan doktrin, ya itu wajar. Karena apa? Alkitab dilihatnya dari berbagai perspektif. Ada contoh yang bagus, seperti ada orang buta, suruh mendeskripsikan gajah. Orang buta ini, 5 orang buta suruh mendeskripsikan gajah, masing-masing beda. Ada yang pegang belalainya, oh gajah ini bentuknya panjang, bulat, gitu. Terus itu karena dia megang belalai. Yang satu, oh gajah itu penis karena megang kuping. Yang satu, wah gajah itu ternyata rambutnya sedikit dan kecil karena dia megang ekor. Ya. Wah gajah ini kok bulat kayak kelapa, batang kelapa karena megang kaki. Yang satu, gajah itu kayak tembok karena megang bagian perut, badan. Nah kayak gitu, padahal tuh sama-sama ngomongin gajah, tapi hanya dari perspektif yang berbeda-beda. Jadi sama. Kalau gereja memiliki dasar konsep berpikir yang benar, maka nggak akan ada gontok-gontokan, nggak akan ada maki-makian, nggak ada tuding-tudingan. Kenapa? Alkitab dengan jelas katakan kita itu satu tubuh. Yang paling penting itu apa? Kepalanya siapa? Yesus. Jadi yang paling utama seharusnya adalah bukan siapa anggota tubuh itu, tetapi siapa yang mempunyai badan itu. Siapa yang punya badan itu yang paling utama. Kalau kepala itu kan yang punya badan itu. Iya. Maka kepala itu akan menggerakkan badannya untuk kepentingan. Ini kelihatan nggak di atas dinding? Enggak lah. Jadi kalau gereja sadar bahwa gereja adalah anggota tubuh Kristus, otomatis dia akan sadar dia melakukan fungsinya untuk siapa, untuk kepentingan apa, untuk kepentingan Kristus. Kita nunjuk mereka nonton dari bapak-bapak. Untuk kepentingan Kristus, bukan untuk kepentingan anggota tubuh masing-masing, bukan untuk kepentingan yang kepentingan utamanya adalah untuk kerajaan Kristus, bukan untuk kerajaan masing-masing. Ya. Kerajaan gereja, kerajaan enggak, itu untuk kepentingan. Jadi itu yang kita ngomong, wah kamu mau pelayan di sini, dari sini sampai sana ini wilayah saya gitu. Itu nggak akan ada lagi yang seperti itu. Kalau kompak ya. Iya. Kalau sadar bahwa adalah tubuh Kristus. Nah kita tubuh Kristus, semua tubuh Kristus masing-masing ada anggotanya, ada fungsinya masing-masing. Berarti kalau dia melarang orang pelayanan di situ atau tidak menghargai denominasi lain, artinya itu tubuh ini siapa game? Tubuh Lucifer kali. Kutil. Siapa tahu ya. Jangan sampai, karena kan ada bagian tubuh lain yang berasal dari lain. Kayak kutil gitu kan. Janganlah game. Itu kan kalau kutil. Itu kan kutil. Itu kan masih dalam tubuh itu. Tapi kan nggak ada fungsinya. Bikin penyakit. Iya penyakit kan. Kalau aku sih lebih setuju bilang itu tubuh Lucifer, serius. Kenapa? Karena dia nggak menghargai, Cek. Gila. Sama di dalam Kristus ya seharusnya saling menghargai. Saling sopan gitu. Orang punya pandangan lain, pemikiran lain, ya kita hargai, kita terima. Rubahlah perdebatan doktrin-doktrin itu dengan apa? Dengan cinta dan kasih. Supaya seluruh dunia ini mendengar Injil. Seluruh dunia ini mendengar kabar baik sukacita. Camkan itu. Karena kita adalah tubuh Kristus. Yesus mati bukan untuk hanya gereja Anda, bukan hanya untuk gereja saya, tapi untuk seluruh umat manusia. Tetap di silet. Karena apa? Fungsinya masing-masing. Tuhan kasih kepercayaan masing-masing. Dan juga buat ini deh, buat apa namanya ya, buat
jemaatku tuh loncat. Jemaatku tuh loncat. Jemaat yang suka pindah-pindah gereja karena memiliki permasalahan dengan jemaat atau dengan jemaat lain atau dengan gembalanya. Ya gimana ya. Terus kalau misalnya ditanya, gimana dong, mana gereja mana yang benar? Ya tanya Tuhan. Di gereja mana kamu bertumbuh? Di gereja mana kita bisa mempelajari firman Tuhan dengan benar? Di situ kita memiliki pengenalan Tuhan dengan benar. Ya udah, di situ. Jadi Nggak perlu apa ya? Apa namanya? GPPI. Tahu GPPI apa? Gereja Putar-Putar Indonesia. Atau gereja pindah-pindah Indonesia. Pindah sana, pindah sini, pindah sana. Untuk cari apa? Kesenangan. Iya. Untuk cuma cari apa ya? Yang senang didengar telinga aja, yang nyenengin hatinya. Yang enggak. Tugas gereja adalah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati jemaat. Harusnya nggak ada diskon-diskonan sih di dalam gereja. Iya. Kalau misalnya nggak suka dengan pemberitaan firman Tuhan ya, yang salah maksudnya karena ditegur sama firman Tuhan kan keras. Yang salah bukan firman Tuhan ya, tapi kitanya yang ditegur. Justru bagus dong kalau Berarti peduli dong. jemaat, misalnya kita, saya nih datang ke gereja, saya ditegur gitu kan, wah sakit kali gitu kan, sampai ditusuk sampai ke tulang-tulang gitu kan. Padahal saya nggak kenal gitu sama pengkhotbahnya, atau saya kenal tapi dia nggak tahu gitu kan apa yang saya telah lakukan. Dan ketika saya ditegur gitu kan, saya kan jadi sadar saya menjadi lebih baik gitu kan. Itu bukan berarti untuk menyerang kita loh ya. Iya, bukan Kan itu untuk apa ya? Ya menyadarkan lah, Roh Kudus, firman Tuhan kan mendidik, mengajar, menyatakan kesalahan orang. Ya udah, firman Tuhan. Jadi kami di sini nggak menyuruh kalian untuk pindah. Enggak. Tapi bertumbuhlah di gereja disebut sekalipun ada ketidakcocokan misalnya. Jadi kan? jangan pindah ya. Jangan ya, kalau misalnya pindah karena pindah kerja, pindah tempat nggak masalah. Terus kalau di situ ada cuma satu-satunya gereja, kamu nggak suka sama ininya. Terus Tetangga yang mungkin ibadah di situ iya, juga, atau punya apa lah, terus nggak mau beribadah, waduh, itu jalan tol menuju terbuka aja. makanya jangan terlalu cepat untuk berpindah. Tapi kalau pikiran liarku ya gini ya, pindahlah kalau kamu memang nggak bertumbuh gitu kan. Kalau kamu masih di gereja itu tapi kamu di situ makin jahat, Iya, makin kamu gosipin orang lain, karena dari pengkhotbahnya memang dia selalu bawa, dia langsung khotbahnya nunjuk gitu, ini bersalah begitu. harus menghasilkan buah. Iya. buah di dalam hidup kita itu apa? Buah roh itu harus semakin nyata dalam hidup kita. Tapi kalaupun kamu nggak bertumbuh, itu bukan selalu salah. Bukan salah jemaat, khotbahnya. bukan salah gereja juga. Iya, Koreksi diri sendiri. Jangan-jangan waktu khotbah di Tidur. belakang tidur, jadi nggak denger. Nah, kok kita kayak menghakimin sih? Iya, jangan. Atau main HP ya kan. Nah, intinya kayak gitu. Jadi perbedaan denominasi gereja bukanlah menjadi satu permasalahan, tetapi perbedaan itu menjadi apa? Saling melengkapi, Ya. saling menguatkan. Gantikan perdebatan doktrin teologi itu dengan kasih dan cinta, supaya kita bersatu sebagai tubuh Kristus untuk memberitakan Injil sampai seluruh dunia. Ingat, Yesus di dalam amanat agungnya bilang apa? Jadikan semua bangsa, jadikan semua orang, jadikan semua bangsa muridku. Bukan jadikan semua bangsa anggota gereja A, anggota gereja B. Enggak. Jadi muridnya Yesus. Jadi gereja adalah agen atau hanya apa ya? Training center, tempat untuk mentraining, tempat untuk memperlengkapi supaya jemaat jiwa-jiwa itu menjadi murid Yesus, bukan hanya sebagai penggemar Yesus. Karena penggemar dengan murid itu beda, penggemar dengan pengikut itu beda. Jadi jangan itu sih yang bisa kami bagikan pada malam hari ini dari ngopi liar kita, Ya. mengenai
perbedaan denominasi gereja. Tujuannya yang paling utama adalah apa? Menjadi pemberita Injil, menyatakan Kristus di dunia ini. Ada Kristus, ada Yesus. Dilihat dari apa? Dari sikap gereja. Sudahkah gereja kita, bahkan diri kita sendiri, menyatakan bahwa Yesus ada? Bahwa Jadi Yesus itu kesuksesan gereja tidak diukur dari banyaknya jumlah jemaat gitu. Itu bukan selalu ukuran. ukurannya gitu kan. Bukan secara hanya kuantitatif saja, tapi harus ada kualitatif, harus ada secara kualitas. Jadi sekalipun dikit, tapi yang dikit ini mereka bertumbuh, mereka menjadi sangat serius dan mencintai Tuhan, setia mereka dan taat kepada Tuhan. Nah, inilah gereja yang sesungguhnya. Tapi kalaupun banyak di dalam gereja itu jemaatnya, justru lebih bagus lagi. Tapi lebih bagus lagi kalau Bertumbuh. seandainya mereka juga bertumbuh Secara rohani, bukan hanya secara jumlah. Jadi jemaat itu datang bukan karena mereka melihat, wah di sini nih sembakonya ada, Ya, atau di sini saya dijemput, saya dilayani seperti raja, saya di sini dikasih uang, atau di sini nih banyak lampu-lampunya gitu berkilauan seperti di diskotik. Bukan itu yang mereka lihat, tapi mereka melihat bahwa pelayanan di gereja ini memang membuat saya bertumbuh dan saya semakin mencintai Tuhan. yang di atas asbes. Jadi fokus utamanya adalah Tuhan, Ya, mencintai Tuhan ya, di atas Mencintai Tuhan. Tuhan. bukan gereja. Jadi gereja itu harus bergerak keluar, bukan gereja itu harus Keluar. bergerak ke dalam. Oke, silakan. Dadah. Jadi sampai Ya. ketemu di ngopi liar kita di pembahasan lainnya. Mungkin pembahasan selanjutnya saya berada di Sumatera, Pak Gem berada di Jawa ya. Ya. Jadi kita akan tetap komunikasi, bahas tentang konten kita ngopi liar ini. Jangan lupa kalau punya ide-ide yang lain, pembahasan apa yang Atau ada satu Dibahas. pembahasan yang kalian ingin bilang, dibahas. oh iya, ini nih susah nih atau gimana Iya. gitu kan. Di komen komen. saja. Kalau kami nanti bisa, oh ya kita. Kalau Iya. nggak bisa, oh, angkat tangan. Jangan. Jangan lupa di like, subscribe, Efesus share Ratman channel. kita itu pendukungnya Sartika Sartika Sinaga channel. Oke, sampai ketemu di pembahasan lainnya, supaya pembahasan kita semakin memiliki pemikiran yang liar, yang kritis, dan tidak iya saja. Sampai ketemu. rajin gereja ya. Dan Untuk jangan pindah gereja. Jangan pindah gereja. harus bertumbuh. Bertumbuh.